Merasakan kekuatan yang semakin intens memancar dari Xuan Yunchen, langsung memaksakan senyum yang lebih jelek dari tangisan. Aku lapar. Xuan Yunchen akhirnya bereaksi. Si betina kecil belum makan. Dengan penuh penyesalan dia berkata, maaf. Aku akan mengambilkan daging untukmu sekarang. Melihat daging mentah berdarah lagi dibawa ke mulutnya, bibir Surui berkedut. Aku tidak bisa makan daging mentah atau aku akan sakit. Bisakah kamu mengambilkan tas di sana? Ada korek api di dalamnya. Mendengar kata-kata Xuan Yunchen, matanya menggelap dan seluruh tubuhnya memancarkan kemarahan. Mulut kecil Surui sedikit terbuka. Dia tidak mengatakan sesuatu yang salah, bukan. Dia benar-benar ular yang tidak terduga dan mesum. Ini hanya mempercepat keinginannya untuk pergi. Xuan Yunchen tidak bergerak. Suara dingin dan menggerutu datang dari atas kepalanya. Betina kecil, kamu milikku. Kamu tidak boleh menyukai manusia bis lain selain aku, atau aku akan mencabik mereka berkeping-keping. Dengan itu, dia langsung melemparkan tas punggung hitam yang tidak sedap dipandang itu. Tidak, Surui hampir menangis. Dia sama sekali gagal memahami apa yang membuat ular mesum ini marah. Tanpa berpikir banyak, dia berdiri. Ingin mengambil tas punggungnya, tetapi karena dia sangat lemah, dia jatuh berat ke tanah lagi. Tangannya tertusuk oleh helai rumput pada tongkat kayu, dan darah merah mengalir keluar. Melihat ini, Xuan Yunchen dengan cepat meraih tangannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk menghisap darah. Matanya menunjukkan niat pembunuhan yang samar, dan dia menggeram marah. Kamu sangat menyukai manusia bis itu. Kamu lebih suka melukai diri sendiri daripada meninggalkan sesuatu yang dia berikan padamu. Dia bersumpah bahwa jika dia pernah bertemu dengan manusia bis yang memberikan tas kulit binatang itu padanya, dia akan mencabiknya berkeping-keping, mematahkan lengan dan kakinya, dan membuatnya sengsara. Dengan begitu, si betina kecil akan tahu bahwa sampah itu tidak bisa melindunginya, dan betapa pentingnya memiliki pasangan yang kuat. Surui mendengar gerumannya yang marah dan melihat ekspresinya yang hampir mengamuk, merasa agak bingung. Manusia bis apa yang dia bicarakan? Dan tas itu tidak diberikan oleh manusia bis manapun. Itu punyaku, milikku sendiri. Yunchen terdiam. Si betina kecil ternyata tidak tahu apa itu manusia bis. Ekspresi murungnya tidak membaik. Malah menjadi lebih suram, mencoba membodohiku. Kulit binatang berasal dari suku daratan. Bagaimana mungkin mereka membiarkan betina berharga menggosok kulit bis? Kulit bis berasal dari suku daratan. Mata Surui melebar. Ya Tuhan, ini nyata. Kucing hitamku benar-benar menarikku kembali ke zaman kuno. Ya ampun, aku baru saja lolos dari sarang serigala dan sekarang aku di kandang harimau. Sepertinya hidup damai tidak ditakdirkan untukku. Xuan Yunchen melihat kekaguman samar di mata si betina kecil dan menyadari bahwa dia telah menakutinya. Pikiran tentang bagaimana betina-betina di benua Bisman takut dan menolak manusia bis nakal memenuhinya dengan rasa frustrasi yang mendalam. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja, selama si betina kecil tetap di sisinya, dia akhirnya akan menerimanya. Betina kecil, selama kamu tidak lari, aku tidak akan menyakitimu. Bukankah kamu ingin daging panggang? Apa itu daging panggang? Beritahu aku. Meskipun aku tidak pernah memelihara betina, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk belajar. Surui akhirnya memahami sedikit tentang dunia ini dan sumber kemarahannya dari kata-kata yang terpotong-potong. Pikiran tentang semua barang-barangnya yang ada di tas punggung itu membuatnya menelan ludah dengan susah. Dia berkata lembut, tas punggung itu ditinggalkan untukku oleh ibuku sebelum dia meninggal. Bisakah tolong jangan membuangnya? Xuan Yunchen menatap intens ke dalam mata Surui, awalnya ingin menemukan jejak kebohongan dan mengungkap penipuannya. Tetapi ketika dia melihat mata hitam seperti anggur itu berlinang air mata, hatinya hampir mencair. Benarkah? Surui mengangguk dengan penuh semangat.
Itu benar-benar satu-satunya kenangan yang dia tinggalkan untukku. Xuan Yunchen kemudian tenang dan diam-diam pergi ke pintu masuk gua untuk mengambil tas itu. Meskipun dia tidak begitu percaya kata-katanya, si betina kecilnya menangis. Tas punggungnya akhirnya kembali. Surui hampir terharu sampai menangis. Di bawah tatapan bingung Xuan Yunchen, dia membuka resleting dan meraih ke dalam, merasakan sebuah pistol. Hatinya gemetar, haruskah aku langsung menembaknya? Kemudian dia ingat bahwa bahkan belati besi Xuannya tidak melukai dia sedikitpun, jadi dia dengan tegas menolak ide itu. Aku tidak ingin gagal membunuhnya dan kemudian membuatnya marah. Itu akan benar-benar berakhir. Gunakan obat penenang. Memikirkan tubuhnya yang ratusan meter panjang, bibirnya tidak bisa menahan kedutan. Melihat warna wajah si betina kecil tidak begitu baik, Xuan Yunchen langsung khawatir. Dia dengan cepat memeluknya lagi dan bertanya dengan cemas, "Betina kecil, ada apa?" Aku baik-baik saja." Surui merasa tidak berdaya. Apakah masyarakat benar-benar suka memeluk orang? Kebiasaan atau fetis yang aneh? Dia mengambil korek api dari tas punggungnya dan memberi isyarat agar dia menurunkannya. "Untung aku ingat menyimpan korek api untuk memasak, kalau tidak aku akan benar-benar celaka." Dia menarik segenggam rumput lembut, menekan korek api, dan akan menyalakan api ketika sosok melintas dengan cepat. Segera, korek api di tangannya menghilang, dan dia jatuh ke dalam pelukan yang kuat seperti pedang. Surui benar-benar tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia telah menahan lagi dan lagi, dia tidak bisa menahannya lagi. Ini benar-benar keterlaluan. Kemudian dia berteriak keras. "Apa sebenarnya yang kamu inginkan?" "Bahaya." Surui tidak bisa berkata-kata. Dia mengambil beberapa napas dalam, hampir berhasil menekan dorongan untuk meledak. Dia berkata-kata demi kata, "Daging ini hanya bisa dimakan setelah dipanggang dengan api. Tidak apa-apa, cukup menjauh saja." Dia pikir ular adalah hewan berdarah dingin dan takut api. Namun, ular yang tidak disukai itu tidak pergi. Dia menyaksikan api kecil tumbuh menjadi api unggun yang bergemuruh. Surui, terampil dari pengalaman, memasukkan daging ke tongkat kayu kecil dan meletakkannya di atas api untuk dipanggang. Serangkaian tindakan yang akrab ini mengejutkan Xuan Yunchen yang berdiri di samping. Yang lebih penting, benih api. "Kamu sebenarnya memiliki benih api." Suaranya sangat terkejut. Benih api hanya rumor yang ada. Jika kemampuan kuatnya saat ini tidak membangunkan sebagian dari garis keturunan keluarga ular rotan, dia tidak akan tahu apa-apa tentang mereka. "Bukankah benih api diberikan oleh Dewa Langit? Kamu memiliki Dewa Langit. Apa hubungannya ini dengan Dewa Langit?" Surui bingung. Dulu ketika Dewa Langit marah, api surgawi muncul saat petir dan kilat, membakar banyak manusia bis dan betina dari suku serta binatang liar. Surui mengerti. Kalau begitu pohon-pohon di sini hampir semuanya berusia lebih dari 100 tahun, jadi mungkin kebakaran hutan yang disebabkan oleh petir dan kilat. Di tempat asalku, ini sangat umum. Betina membutuhkan ini untuk kehangatan, kalau tidak mereka akan mati kedinginan di musim dingin. Surui dengan santai mengarang alasan untuk api. "Jadi yang kamu maksud dengan dimasak adalah daging yang dipanggang dengan benih api." Xuan Yunchen dengan cepat memahami apa yang dia katakan sebelumnya. Dia melirik korek api yang diletakkan dengan santai di dekatnya, kemudian tanpa kata langsung mengambil tusuk daging dari tangan Surui. "Kamu sakit dan perlu perawatan. Kamu pergi istirahat. Aku akan memanggang." Surui terkejut. Bukankah mereka bilang ular takut api? Ayam beracun ini menyatakan berakhir sebelum dimulai. Xuan Yunchen sebenarnya serius memanggang daging dan begitu dekat dengan api, tampaknya tanpa rasa takut. Bau gosong menguar di udara. "Kamu terlalu dekat dan kamu tidak membaliknya." Xuan Yunchen tidak memahaminya. Dia hanya ingin menyelesaikannya lebih cepat, tidak pernah mengharapkannya begitu merepotkan.
Memang benar, kata Nang. Betina kecil adalah yang paling sulit dipelihara di dunia. Jangan khawatir, aku akan belajar dengan baik. Aku tidak akan membiarkan betinaku lapar. Suaranya begitu lembut seolah menetes air. Saat itu, Liong muncul, terlatih-tatih di pintu masuk gua. Dia kebetulan mendengar suara lembut yang menetes air itu dan terlihat seolah dia melihat hantu. Apakah ini masih Raja Ular yang tidak terduga, kejam, pembunuh, dan mudi? Dia berpikir, tidak, aku pasti masuk dengan cara yang salah. Jadi, Liong benar-benar berbalik dan terlatih-tatih pergi, kemudian masuk kembali ke gua. Ketika dia melihat api unggun di tanah, reaksi pertamanya adalah berteriak terkejut, mengabaikan luka-luka parahnya dan berlari. Ya Tuhan, benih api. Xuan Yunchen memberinya tatapan tidak senang, menakuti Liong hingga langsung diam. Dia terlalu terkejut, di mana Raja Ular menemukan benih api. Si betina kecil terlalu lemah. Kamu akan menakutinya. Ekspresi aneh muncul di wajah Liong yang bengkak dan cacat. Dia melihat Surui, bahkan lebih bingung daripada dia dengan benih api. Raja yang lemah, apakah kamu mendengar apa yang kamu katakan? Betina lemah yang hampir membunuhku, bis peringkat 4. Liong ingin mengutuk Xuan Yunchen dan meludahi wajahnya, tetapi kemudian dia ingat bahwa konsekuensinya mungkin dicabik menjadi 8 bagian, jadi dia menciutkan lehernya. Lupakan saja, ketika kamu di bawah atap orang lain, kamu harus menundukkan kepala. Saat ini, Surui melihat wajah pria itu bengkak seperti kepala babi dan tubuh bagian atasnya tertutup bekas luka yang padat dan akrab, seolah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Sebelum dia bisa mengingat, dia merasakan suhu sekitar mulai turun. Dia menoleh, dan tentu saja, Raja Ular marah lagi. Keluar, Xuan Yunchen mengaum, langsung melemparkan pendatang baru keluar dari gua. Ketika dia kembali, mata merah darahnya vertikal, penuh dengan cahaya berbahaya, menatap intens ke Surui. Ada apa? Kamu menyukainya. Kamu ingin dia menjadi pasanganmu. Surui tidak bisa berkata-kata. Liong sudah memiliki betina yang dia sukai. Kamu hanya bisa menjadi milikku. Jangan melihat dia, lihat aku. Mengatakan ini, Xuan Yunchen langsung merobek rok kulit binatangnya dan dengan tenang melanjutkan memanggang daging. Surui sangat takut hingga dia dengan cepat menutup matanya. Aku tidak pernah melihat orang yang begitu liar dalam hidupku. Menakutkan, apakah aku akan kena bintitan? Surui melihat bahwa Xuan Yunchen tidak bereaksi untuk waktu yang lama, kemudian dengan takut-takut berkata, Raja, bisakah tolong pakai celana? Tidak, kulit binatangmu. Namaku adalah Yunchen. Yunchen dengan lembut membalik daging panggang dan berkata, bisakah tolong pakai kulit binatangmu? Mari kita bicara dengan baik. Xuan Yunchen, yang awalnya dalam kemarahan, mendengar nama Yunchen dan suasana hatinya langsung membaik. Suara itu, seperti mata air yang muncul dari lembah, langsung menembus hatinya. Melihat bahwa si betina kecil tidak berani membuka mata, dia dengan enggan mengenakan kulit binatangnya. Betina, namaku Surui. Dia merasa tidak nyaman mendengar istilah betina kecil, selalu merasa sensasi aneh menjadi binatang. Bibir Xuan Yunchen sedikit melengkung. Si betina kecil benar-benar secara sukarela memberikan namanya. Apakah ini berarti dia setuju menjadi pasangannya? Baik, Rui. Kamu lemah sekarang. Jangan bergerak-gerak. Beritahu aku cara memanggang daging. Aku akan segera selesai. Rui? Apa-apaan? Rui? Apa-apaan? Apakah Raja benar-benar begitu akrab denganku? Akhirnya, daging dipanggang. Xuan Yunchen menggunakan belati untuk memotong bagian yang gosong, kemudian meniupnya dan membawanya ke mulut Surui. Agak panas, baru dari panggangan. Hati-hati. Surui secara pasif mengambil daging panggang. Melihat bahwa itu gosong hitam di luar dan mentah di dalam,
dia menelan dengan susah payah. Bisakah aku makan ini? Di bawah tatapan maut ular, Surui menggigitnya dengan enggan. Dia tidak tahu jenis binatang liar apa itu, tetapi dagingnya sangat keras, membuat giginya sakit. Dia berjuang untuk merobek sepotong untuk waktu yang lama, tetapi begitu di mulutnya, dia tidak bisa mengunyahnya. Melihat si betina kecil mengunyah dengan susah payah, Xuan Yunchen terlihat samar-samar sedih. Sepertinya si betina kecilnya bahkan lebih halus daripada betina lain. Dia bahkan tidak bisa menggigit daging. Bagaimana, jika dia tidak bisa makan daging, dia akan sakit. Tidak heran dia begitu kurus dan lemah. Tanpa lapisan lemak, bagaimana dia akan menahan musim dingin yang dingin? Pikiran tentang dirinya yang perlu hibernasi di musim dingin hanya menambah kekhawatirannya. Saat ini, Surui mengunyah sepotong kecil daging di mulutnya selama beberapa menit sebelum akhirnya menelannya. Surga, apakah ini daging atau kulit mentah? Aku sangat merindukan bakpao dan nasi di ruangku. Tiba-tiba, sesuatu terpikir olehnya. Surui bertanya, apakah masih ada obat rumput laut itu? Tidak, Xuan Yunchen menjawab belak-belakan, bahkan tidak memberinya harapan. Pikiran tentang hal itu hampir merugikan dia dan si betina kecilnya setengah nyawa mereka. Dia masih ketakutan. Surui agak kecewa dengan jawabannya. Jika dia memiliki sedikit lagi obat rumput laut itu, ruangnya mungkin dengan cepat naik ke level 1. Aku bekerja keras untuk meningkatkan ruangku di kiamat, dan sekarang aku kembali ke titik awal. Untuk membangunkan kembali Xia, ruangnya perlu mencapai level 3. Untuk masuk sendiri, itu perlu level 5. Di kiamat, dia menggunakan inti zombie untuk meningkatkan ruangnya. Dia bertanya-tanya apa yang mereka gunakan di dunia ini. Yunchen, apakah kamu tahu di mana tempat ini? Xuan Yunchen terlihat terkejut. Kamu tidak tahu. Surui menggelengkan kepala. Dia menatap intens ke matanya, kehilangan, dan berpikir. Ini adalah jurang pedang setan di mana aku ditahan. Surui terkejut. Dia sebenarnya telah melakukan perjalanan langsung ke penjara. Lalu bisakah kita keluar? Keluar untuk apa? Kita akan kawin di sini dan memiliki sekelompok anak ular. Bukankah itu bagus tanpa manusia bis lain yang mengganggu kita? Otot-otot di sudut mulut Surui berkedut tidak terlihat. Bajingan mana yang akan kawin denganmu dan memiliki anakmu? Senyum canggung muncul di wajahnya. Hei, bukankah kamu manusia bis ular? Aneh, mengapa tubuh ularmu tampaknya memiliki cakar? Xuan Yunchen menoleh dengan bingung ketika mendengar ini. Kamu tidak tahu. Haruskah aku tahu? Oh, aku makan naga dan naik level. Mata bulat Surui melebar tidak percaya. Ada naga di dunia ini. Apakah dia salah bicara, atau telingaku yang tidak berfungsi? Xuan Yunchen bahkan lebih bingung. Di mana si betina kecil ini tinggal sebelumnya sehingga dia bahkan tidak tahu tentang klan naga dan bahkan tidak memahami identitasnya ketika dia datang untuk membunuhnya. Dia lucu bodohnya. Mata Surui memindai pria yang sangat tampan itu. Sulit membayangkan adegan kejam dan berdarah ular memakan naga. Apakah terlihat bagus? Sedikit kesenangan dalam suaranya datang dari atas kepalanya. Surui akhirnya bereaksi dan mengangguk kosong. Ini adalah bagian terlembut dari binatang liar. Kamu seharusnya bisa menggigitnya. Jangan khawatir, aku akan menangkap banyak mangsa dan memotong bagian terlunak mereka untukmu makan. Aku pasti tidak akan membiarkanmu mati kelaparan. Mengatakan ini, Xuan Yunchen memasukkan daging panggang segar ke mulutnya, meniupnya, dan kemudian dengan hati-hati menawarkannya ke mulut Surui. Aku akan melakukannya sendiri. Dia harus mengakui daging panggang ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Melihat si betina kecil akhirnya makan daging, Xuan Yunchen akhirnya menghela napas lega. Rui, apakah kamu dulu tinggal di suku ular rotan? Kamu bahkan tidak tahu tentang suku naga ilahi.
Kamu pasti dikirim oleh suku ular rotan. Su Rui menelan daging panggang. Sepertinya nama suku ini juga datang dari mulut Liong, yang memanggilnya mata-mata suku ular rotan. Dia menggelengkan kepala sederhana. Lalu kamu dari suku mana? Dan benih api ini datang dari suku itu, kan? Mengikuti tatapan Xuan Yunchen, dia melihat korek api yang diletakkan dengan santai di tanah. Su Rui mengangguk. Ya, suku kami menggunakan ini untuk membuat api. Apakah kamu punya garam? Daging panggang rasanya enak, tetapi sayang tidak ada garam. Terlalu berminyak untuk dimakan. Maksudmu Yanjing? Bibir tipis Xuan Yunchen hampir tidak bergerak. Dia menelan makanannya langsung dan tidak pernah menyiapkan hal seperti itu. Su Rui mendengarnya dan menebak bahwa Yanjing mungkin nama untuk garam di dunia ini. Jadi dia mengangguk. Kalau begitu besok aku akan pergi ke suku Boilo untuk menukar beberapa Yanjing. Mulut Su Rui berkedut. Jika dia tidak salah dengar, orang ini secara kebiasaan menggunakan merampas. Dalam percakapan selanjutnya, dia akhirnya memahami dunia seperti apa ini. Di benua Bisman, manusia bis bisa berubah menjadi manusia. Binatang liar bisa maju dan wanita, yang disebut betina, juga bisa berubah, tetapi hanya ke bentuk binatang. Mereka tidak bisa maju sendiri kecuali mereka kawin dengan manusia bis. Manusia bis biasa bisa hidup selama 100 tahun. Jika mereka maju ke bis peringkat 1, mereka akan mendapat 100 tahun hidup lagi, dan seterusnya. Namun, manusia berdarah murni yang tidak bisa berubah menjadi bentuk bis dianggap tidak berguna dan tidak mampu berburu, dikutuk oleh Dewa Bis. Oleh karena itu, tidak ada suku yang akan menerima manusia berdarah murni. Betina lebih beruntung karena betina langka di benua bis. Bahkan tanpa kemampuan transformasi, mereka akan dipilih oleh manusia bis yang tidak bisa menemukan pasangan. Tetapi laki-laki manusia berdarah murni hanya bisa mengurus diri sendiri. Jadi, betina bisa memiliki banyak pasangan laki-laki pada saat yang sama. Ya Tuhan, kebiasaan pernikahan seperti apa ini? Xuan Yunchen mendengar kata-katanya dan menjawab dengan gelap, kamu milikku. Jika kamu berani mencari laki-laki lain, aku akan mencabik mereka berkeping-keping. Tubuh Su Rui menciut, tetapi aku betina yang dikutuk oleh Dewa Bis. Aku tidak bisa berubah. Bukankah kamu keberatan? Mungkin kamu harus mencari orang lain. Kamu mungkin menemukan betina ular yang kamu sukai. Bagaimana mungkin Yunchen tidak melihat pikiran si betina kecil? Dia menyeringai. Lupakan saja ide itu. Aku hanya menginginkan kamu. Su Rui mendongak akan mengatakan sesuatu yang lain ketika lidah Xuan Yunchen menjilat pipinya. Apa yang kamu lakukan? Su Rui menoleh dengan jijik, tetapi wajah kecilnya dicubit dan dipaksa berbalik kembali. Kamu membenciku. Sebelum Su Rui bisa berbicara, dia dengan paksa menjilat pipinya beberapa kali. Su Rui marah di dalam hati. Ketika nenek ini memulihkan kemampuan ruangnya, aku akan membunuhmu, kamu aneh mesum dengan fetis khusus. Karena kelemahan ekstremnya, Su Rui perlahan tertidur. Xuan Yunchen duduk diam, senyum tipis di bibirnya. Kemudian sesuatu yang lain terlintas dalam pikiran, dan ekspresinya menjadi tidak terduga. Si betina kecilnya terlalu halus, bahkan lebih sulit dipelihara daripada betina dalam kenangan yang diwariskannya. Sekarang dia sakit-sakitan, dan dia mungkin secara tidak sengaja membunuhnya. Sepertinya sudah waktunya untuk mempercepat kepergian mereka. Ketika Su Rui bangun lagi, dia pertama merasakan guncangan yang mengguncang dunia. Perlahan membuka matanya, dia melihat pemandangan di hadapannya dan hampir batuk darah lama. Tempat dia berada sebenarnya adalah langit. Dia duduk di punggung elang raksasa yang telah mencoba membunuhnya kemarin. Yang penting adalah bahwa elang ini sedang bertarung dengan semacam monster di air, dan Raja Ular tampaknya tidak ada di sana. Merasakan si betina kecil di punggungnya bangun, Liong langsung berteriak, betina kecil, bertahan. Jatuh adalah hukuman mati.
Suaranya berat, seperti pelangi, seolah dari zaman kuno yang jauh. Apa yang terjadi? Surui terlihat sengsara. Bukankah dia pergi tidur di gua? Di bawah elang raksasa adalah hamparan air hitam yang menggelora tak berujung. Monster berkaki 8 yang sama besarnya mengaum dan mengayun ke Liong, jelas marah. Liong, meskipun berusaha sebaik mungkin menghindari serangan monster berkaki 8, masih menderita luka serius. Surui memperhatikan bahwa monster berkaki 8 itu terus menjaga kepala dan matanya, dan tempat-tempat yang sengaja dijaga itu sering menjadi titik lemah lawan. Liong, memahami ini, membiarkan monster berkaki 8 menariknya lebih dekat. Kemudian, dengan satu cakar, dia meledakkan kepalanya. Mengabaikan luka-lukanya, dia terbang putus asa menuju pantai dengan sayap telanjangnya. Dia terbang selama hampir 10 menit sebelum runtuh kelelahan di tepi sungai. Saat ini, Liong, sekarang dalam bentuk manusia, tertutup luka. Surui juga kelelahan. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan bangun dalam pertempuran yang begitu sengit. Dia merangkak bangun dan tidak bisa menahan diri untuk menendang Liong. Jika kamu akan mencari mati, jangan seret aku. Mengapa kamu memprovokasi mereka ketika mereka baik-baik saja di air dan menyeretku ke dalamnya? Liong tampaknya tidak memiliki kekuatan lagi untuk berbicara, tetapi senyum gembira menyebar di wajahnya. Raja menyuruhku untuk merawatmu dengan baik ketika dia pergi. Tentu saja, aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian di gua. Terlalu berbahaya. Surui marah dengan penjelasan ini. Logika gila macam apa ini? Bukankah keluar bersamamu bahkan lebih berbahaya? Bukankah kamu mencoba membunuhku? Jika kamu hanya meninggalkanku sendirian di sini, kamu bahkan tidak perlu melakukan pekerjaannya sendiri dan aku akan mati. Bukankah itu lebih baik? Liong menoleh, tidak senang. Dia ingin mengatakan lebih banyak lagi. Sebelum kembali, jika si betina kecil menderita bahkan goresan, dia akan dicabik berkeping-keping. Raja tidak akan mengizinkannya untuk membunuhnya. Surui tidak bisa berkata-kata. Dia melihat sekeliling. Pohon-pohon tersusun rapat, tanah tertutup dengan semak, semak berduri, dan segala macam makhluk beracun. Bahkan mungkin ada binatang buas yang besar dan ganas. Ini adalah reaksi pertama Surui. Seluruh sistem sarafnya dalam kewaspadaan tinggi. Bahkan setelah setengah hari istirahat, dia masih merasa sangat lemah. Stasis ruang sementara tidak dapat digunakan, dan dia bahkan tidak bisa mengalahkan orang biasa sekarang. Satu-satunya yang bisa dia andalkan adalah elang ini. Dia mengerutkan bibir dan berkata, tempat ini sangat berbahaya. Liong mengangkat alis. Kamu bilang padaku, bagaimana kalau kita bekerja sama? Surui melihat sekeliling. Ada cukup banyak serangga dan ular beracun, tetapi juga banyak hal yang bisa digunakan. Liong menatapnya naik turun, tidak ingin berurusan dengannya. Aku akan mengobatimu dan kamu lindungi keamananku. Mata Liong melebar tidak percaya. Kamu seorang Wu. Surui bingung. Kata Wu tampaknya juga telah digunakan oleh raja. Apakah itu istilah untuk dokter di sini? Jadi dia mengangguk. Ya. Saat ini, tatapan Liong terhadapnya mulai berubah dari niat pembunuhan yang meresap awalnya menjadi penerimaan yang enggan, kemudian menjadi rasa terima kasih yang sangat tersembunyi dan sekarang bahkan rasa hormat. Ngomong-ngomong, mata elang tua ini telah melihat terlalu banyak sejarah. Surui segera mulai mencari herbal di dekatnya. Dia mencari untuk waktu yang lama, tetapi tidak menemukan obat, hanya gulma beracun di mana-mana. Semakin dia mencari, semakin cemas dia menjadi, dan butiran keringat halus mulai muncul di dahinya. Karena dia tidak makan apa-apa sejak bangun, perutnya juga mulai keroncongan. Dia hanya bisa terus mencari, menahan lapar. Saat ini, matanya secara kasual melirik pohon besar di dekatnya dan menemukan tanaman kecil yang semarak tumbuh di sisinya. Surui langsung gembira.
Dengan rumput penyembuh ini, setidaknya dia bisa memastikan bahwa luka Liong akan sementara stabil. Liong sudah tidak sabar, sering melihat ke arah Surui pergi. Wajahnya penuh kekhawatiran. Raja bilang jangan meninggalkan gua. Jika si betina kecil dalam bahaya apapun, dia akan mencabikku menjadi 8 bagian. Sekarang aku tidak hanya meninggalkan gua, tetapi aku juga kehilangan si betina kecil. Memikirkan reaksi Xuan Yunchen yang mungkin, Liong tidak bisa menahan diri untuk menciutkan lehernya. Kepalaku mungkin akan pindah rumah, pikirnya. Tetapi sekarang aku terluka parah dan tidak bisa pergi mencari. Mengapa si betina kecil belum kembali? Bisakah dia dimakan oleh binatang buas? Saat ini, suara yang jernih dan dingin, tampaknya dari jauh namun sangat dekat, berkata, jangan khawatir. Bahkan jika kamu dimakan oleh binatang buas, aku akan baik-baik saja. Surui memegang beberapa rumput penyembuh yang keras, melihat tatapan marah Liong dan tidak bisa menahan diri untuk menendang kakinya lagi. Betina kecil, apakah kamu gila? Liong meringis kesakitan, melotot padanya. Surui mendengarnya, meletakkan tangannya di pinggul, dan berkata, jangan panggil aku betina kecil. Namaku Surui. Betina kecil, kamu. Liong akan berbicara lagi ketika dia melihat tinju Surui sudah terangkat, jadi dia cepat diam. Ketika kamu di bawah atap orang lain, kamu harus menundukkan kepala, pikirnya, tetapi dia merasa marah untuk Xuan Yunchen. Raja yang malang, bagaimana kamu akan hidup dengan pasangan yang begitu galak di masa depan? Surui melihat bahwa dia tidak berbicara, jadi dia menghancurkan herbal yang dikumpulkan dan mengoleskannya ke lukanya. Herbalnya terbatas. Aku hanya menemukan sebanyak ini. Tahanlah dulu. Aku akan pergi mencari lebih banyak di tempat lain nanti. Saat dia berbicara, tangannya terus bekerja, mulai mengobati tangan kanannya yang patah. Memikirkan bagaimana Liong telah mencoba membunuhnya tadi malam, dia sengaja menggunakan kekuatan berlebihan ketika memasang tulang. Tak terduga, Liong tidak bereaksi banyak. Hanya keringat dingin yang mengalir di dahinya. Tidak sakit, Surui bertanya, mengangkat alis. Tidak sakit pantatku, sakit sekali. Liong mengaum di dalam hati, takut diejek oleh si betina kecil. Dia menjaga wajah datar dan tetap diam. Dia sudah tahu. Si betina kecil ini melakukannya dengan sengaja. Apakah dia membalas dendam untuk tadi malam? Memang benar, dia betina jahat, ditinggalkan dan dikutuk oleh Dewa Bis. Sangat pendendam. Saat ini, perut Liong keroncongan. Sedikit rasa malu muncul di wajah gelapnya, seolah dia tidak bisa menjaga komposurnya, dan dia cepat memalingkan kepala. Surui juga merasa sangat lapar dan hampir tidak minum setetes air pun sejak bangun. Tetapi melihat sekeliling, tidak ada buah, hanya laba-laba beracun di mana-mana. Dia melirik air hitam tak berujung di kejauhan. Bisakah air ini juga beracun? Dia bangkit untuk memeriksa, tetapi Liong dengan tergesa-gesa menghentikannya, berteriak agar dia kembali. Surui mengerutkan bibir, sepenuhnya mengabaikannya. Dia berjalan menuju Danau Blackwater, ingin menyelidiki. Suara di belakangnya semakin cemas, bahkan dengan sedikit keputusasaan. Kembali, berbahaya di sana. Aku akan bisa berdiri setelah istirahat sebentar dan segera pergi mencari makanan untukmu. Liong pikir Surui putus asa karena lapar dan ingin minum air hitam. Surui menghargai hidup lebih dari siapapun. Melihat air hitam yang bergolak, dia berhenti 10 meter jauhnya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh sedikit air hitam yang terdampar di pantai. Informasi tentang air hitam berkilat di pikirannya. Air hitam yang terletak di bagian terdalam jurang pedang setan, laut air hitam. Sangat pahit dan tidak bisa dimakan. Dia kemudian berjalan ke samping di mana ada tentakel patah dari monster berkaki 8 dari pertempuran sebelumnya, puluhan meter panjangnya. Melihat tentakel raksasa ini,
Surui tidak bisa menahan diri untuk memikirkan gurita mini pedas di ruangnya. Mulutnya berair. Dia bertanya-tanya apakah hal ini beracun. Dia berjalan dan menyentuh tentakel dengan tangannya. Informasi tentang itu muncul di pikirannya. Anak monster berkaki 8 hidup di laut air hitam jurang pedang setan. Secara alami licik, penguasa di air susu. Tinta di kepalanya mengandung racun kuat. Dagingnya tidak beracun dan dapat dimakan dengan tekstur yang lesat. Setelah menerima informasi berguna ini, mulut Surui membentuk lingkaran. Ini, monster berkaki 8 yang besar ini hanya anak. Memang benar, aku benar-benar datang ke zaman prasejarah. Binatang buas atau serangga ini 10 kali atau bahkan 100 kali lebih besar dari normal tidak bermutasi. Mereka adalah raksasa prasejarah. Pola pikirnya agak hancur saat ini, tetapi dengan makanan yang tersedia, ini adalah hasil terbaik. Tanpa ragu lebih lanjut, dia mengeluarkan belatinya dan dengan gerakan cepat dan bersih, memotong sepotong besar daging dan mulai membersihkannya. Liong menyaksikan tindakan membedah Surui, merasakan dingin dan kulit kepalanya kesemutan. Ini karena monster berkaki 8 hampir membunuhnya. Dia ingin melampiaskan kemarahannya. Memang benar, dia betina jahat yang mendendam. Sangat menakutkan.